Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mendapat tugas mata kuliah manajemen laboratorium. Tapi sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas PBB 2018 kelompok 7 dengan anggota yaitu Ilvia Khairul Rahmatin 062, Rasiana Durokmana 079, Rizky Nuri Jayanti 090, dan Intan Puspita Maharani 094. Di sini kami akan menjelaskan tentang shaker. Jadi shaker adalah sebuah alat laboratorium yang bekerja dengan energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Shaker bisa digunakan untuk menghomogenkan larutan yang ditempatkan pada tabung atau labu Erlenmeyer atau media lainnya dengan memanfaatkan getaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun. Jadi di shaker sendiri terdapat 5 komponen yaitu plate, LCD display, type, RPM, dan clamping roll. Jadi di plate ini digunakan untuk menempatkan botol-botol kaca atau labu Erlenmeyer sebanyak 2 hingga 9 buah. Lalu LCD display ada pengaturan RPM, yaitu tombol atau tuas ini berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan putaran dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kecepatan per menit biasa juga disebut RPM. Pada beberapa jenis shaker selain disematkan versi potensiometer, terdapat juga yang berbentuk K-pot untuk pengaturan. Selanjutnya yaitu panel display shaker, ada LED indikator, 7 segment, LCD B atau W, TFT, LCD. Panel display atau LCD display biasanya memiliki jenis yang berbeda-beda, mulai dari LCD indikator, 7 segment, LCD hingga TFT LCD panel yang telah saya sebutkan tadi. Jadi bagian display ini berperan sangat penting karena berhubungan dengan tombol pengatur kecepatan dan waktu. Selanjutnya yaitu clamping roll shaker. Biasanya berpasangan dengan plate, dan clamping roll biasanya berbentuk batang memanjang dan dilengkapi dengan lapisan busa untuk pelindung labu Erlenmeyer. Selanjutnya untuk pengaturan waktu, tombol ini digunakan untuk men-setting lama waktu pengocokan pada shaker untuk mengetahui beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan sebuah zat. Dan bentuknya biasanya berupa tuas putar seperti K-pot atau tombol. Untuk fungsi shaker berfungsi untuk mengaduk campuran larutan zat sehingga membentuk larutan yang homogen dengan getaran atau gerakan satu arah. Getaran yang ditimbulkan bergantung pada jenis-jenis shaker dan fungsinya. Jadi shaker mempunyai 3 tipe, yaitu yang pertama vortex shaker, yang kedua platform shaker, yang ketiga inkubator shaker. Untuk vortex shaker adalah shaker yang berfungsi untuk menyeragamkan larutan. Shaker yang ditentukan oleh Kraft bersaudara ini berukuran kecil sehingga ukuran larutan yang dihomogenkan pun sedikit. Biasanya larutan akan ditempatkan pada wadah kecil seperti tabung reaksi atau mikrotub lain yang serupa. Alat ini digerakkan oleh sebuah motor listrik. Bagian badannya tersusun atas platform untuk meletakkan sampel. Drive shaft yang bergerak vertikal saat alat dinyalakan dan potongan karet di bagian tengah. Saat mesin motor menyala, potongan karet yang ada di bagian tengah akan berputar dengan cepat. Gerakan inilah yang kemudian akan menyeragamkan larutan. Di luar sebagai homogenizer, vortex shaker juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyingkirkan sel. Dengan kegunaan tersebut, alat ini kerap dijumpai di laboratorium ilmu hayati atau kultur sel. Yang kedua yaitu platform shaker. Platform shaker memiliki ciri berupa papan horizontal sebagai platform untuk meletakkan sampel yang akan melalui proses homogenesi. Berbeda dengan vortex shaker, ukuran platform shaker lebih besar sehingga jumlah sampel yang akan dihomogenkan bisa jauh lebih banyak. Umumnya, sampel diletakkan pada wadah beralas datar seperti labu Erlenmeyer atau gelas kimia. Anda juga bisa menggunakan tabung reaksi yang berisi alas datar tersebut. Gerakan dari platform shaker juga relatif lebih bervariasi dibanding vortex shaker. Arah gerakan, kecepatan gerakan, serta sudut ayunannya lebih variatif. Jadi tidak hanya dalam gerakan vertikal saja. Alat ini sangat cocok digunakan untuk homogenasi larutan yang memiliki tingkat kekentalan dan tinggi akan padatan. Yang ketiga
Berdasarkan pada jenis gerakannya, shaker laboratorium dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama, linear shaker, yang kedua yaitu orbital shaker. Selanjutnya yaitu prinsip dan langkah kerja penggunaan. Pada dasarnya, prinsip kerja shaker adalah memanfaatkan getaran untuk melakukan proses homogenisasi. Getaran ini ditimbulkan oleh motor mesin yang biasanya dialiri listrik. Untuk platform kemudian menerima getaran tersebut hingga sampel yang diletakkan pada permukaannya pun ikut bergerak satu arah, seperti jungkir-jungkit. Langkah kerja penggunaan shaker yaitu persiapkan sampel larutan pada labu Erlenmeyer atau botol sebagai media pengocokan. Lalu kendurkan clamping roll atau pada plate supaya labu Erlenmeyer bisa diletakkan pada plate. Lalu tempatkan labu Erlenmeyer telah diisi sampel pada plate shaker dan kencangkan clamping roll untuk memegang labu Erlenmeyer supaya tidak terlepas ketika proses pengocokan berlangsung. Lalu, hubungkan shaker ke sumber listrik. Jika belum terhubung, dan nyalakan shaker dengan menekan switch on. Atur lama waktu pengocokan dengan memutar tuas waktu dan melihat pada panel display. Juga atur kecepatan putaran pengocokan sesuai yang kita butuhkan dan lakukan analisa proses pengocokan tersebut dan ulangi jika diperlukan. Kita bisa menghentikan alat jika sampel telah terlihat homogen dan dirasa cukup. Jika sudah tidak digunakan, matikan shaker dengan menekan switch off dan lepaskan dari sumber listrik. Hal yang perlu diperhatikan ketika ingin merawat shaker supaya tidak mudah rusak dan memiliki performa yang tepat adalah menggunakannya secara bijak. Seperti sampel yang akan diuji sebaiknya dengan jumlah yang sesuai dan tidak melebihi kapasitas maksimum wadah penampung untuk mencegah larutan tumpah ketika proses pengocokan berlangsung. Yang kedua, pastikan bagian platform atau tempat penyimpanan sampel dalam kondisi bersih sebelum digunakan. Usahakan juga untuk selalu membersihkan sisa zat yang tumpah atau kotoran lainnya setelah menggunakan shaker. Kotoran hanya akan menghambat rotasi mesin motion shaker. Lalu bersihkan mesin shaker dengan rutin, terutama pada bagian platform. Anda bisa menggunakan kain lembut, bersih, dan cairan pembersih untuk menghilangkan kotoran. Namun, usahakan untuk tidak menggunakan pembersih berbahan alkali atau asam. Yang keempat yaitu lakukan dekontaminasi dan desinfeksi secara rutin. Gunakan alkohol 75% untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi menjadi kontaminan pada shaker. Jangan lupa untuk melakukan kalibrasi shaker secara rutin setiap tahun. Langkah ini akan mempertahankan keawetannya. Yang terakhir yaitu selalu gunakan mesin shaker sesuai dengan petunjuk penggunaan yang terdapat di buku manual mesin. Apabila menemukan Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.